Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat madrasah ya. Berikut kita fokus pada pembahasan tentang bagaimana menyusun struktur kurikulum real yang ada di madrasah kita, terutama untuk kelas 11 dan 12 berdasarkan KMA yang baru, yakni nomor 450 tahun 2024 ya. Sebelumnya kita lihat sekilas, ini adalah struktur kurikulum MA kelas 11 yang baru ya, KMA 450 tahun 2024. Konstruksinya ada kelompok mata pelajaran umum, ini ada PAI, Kurdes, Akidah, Fikih, SKI, ditambah bahasa Arab, masing-masing 72 JP, tidak ada proporsi untuk P5RA, sehingga total per tahun tetap 72 untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Sedangkan untuk pendidikan Pancasila 54, untuk alokasi P5RA nya 18, total JP per tahun 72 ya. Jadi untuk pendidikan Pancasila ini memang akan habis pada 27 pekan ya, 27 pekan. Kenapa? Karena kalau 54 ini dibagi 36, karena asumsi per tahun di kelas 11 itu adalah 36 pekan, maka ini hanya 1,5 ya, 1,5. Nah 1,5 ini kan tidak mungkin guru mengajar 1,5. Akhirnya setiap kali pertemuan mata pelajaran pendidikan Pancasila dibuat 2 pekan ya. Akibat digenapkan 2 pekan itu mengakibatkan tidak selesai pada pekan, tidak sampai selesai pada pekan yang ke-36, tapi hanya selesai pada 27 pekan ya. Sedangkan proporsi 18 ini dialokasikan dari pembelajaran Pancasila untuk B5RA. Namun total per tahun tetap 72 ya. Mudah-mudahan nanti disimpatikan ditulis 72 ya. Untuk pengaturan Pancasila, kemudian seni dan lain sebagainya, yang 54 itu sudah saya bahas pada tutorial pengaturan struktur kurikulum kelas 10 ya. Sekarang kita lanjut biar cepat ini ya. Bahasa Indonesia 108, proporsi P5 nya 36, jadinya 144 ya. Dan seterusnya, biar cepat nanti kita fokus di mata pelajaran pemilihan ya. Nah Bapak Ibu, untuk mata pelajaran pemilihan langsung saja kita fokus di mata pelajaran pemilihan. Proporsi per tahunnya adalah 720 sampai 900 ya. Ini sama dengan Permendiknasristek nomor 12 tahun 2024 ya. 720 ini Bapak Ibu kalau dibagi 36 itu asumsi pekan dalam 1 tahun ya, karena ini kelas 11, maka sama saja dengan 20 JP sampai 900 JP ini sama saja dengan 25 JP per pekan ya, 25 JP per pekan. Intinya kalau dibahasakan per pekan itu sebenarnya lebih dimengerti lah istilahnya. Jadi pokoknya ini nanti untuk mata pelajaran pemilihan dalam 1 pekan sebanyak 20 sampai 25 JP ya. Ini daftar-daftar mata pelajarannya. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih. Nah Bapak Ibu, nanti ada pengaturan berapa jumlah jam pada mata pelajaran pemilihan ini yang akan kita bahas di keterangan di bawah dari struktur kurikulum ini. Kemudian ada bahasa Arab tingkat lanjut, ada bahasa Indonesia tingkat lanjut, ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah istilah tingkat lanjut ini adalah karena mata pelajaran kelompok pemilihan ini itu juga ada di mata pelajaran umum. Jadi untuk membedakannya sekaligus nanti identifikasi CP-nya ya, karena CP-nya juga berbeda, maka mata pelajaran umum yang itu nanti juga menjadi pilihan dari mata pelajaran pilihan kelas 11 ditandai dengan kalimat
tingkat lanjut, bahasa Arab tingkat terlanjut, bahasa Indonesia tingkat terlanjut. Mungkin nanti misalkan ada lagi sejarah tingkat terlanjut, matematika tingkat terlanjut. Pokoknya kalau ada tulisan tingkat terlanjut itu maksudnya mata pelajaran umum ya ada, mata pelajaran pemilihan ya ada lah. Untuk membedakannya itu karena CP-nya juga berbeda, maka ditambahi dengan kalimat tingkat lanjut. Sedangkan mata pelajaran seperti ekonomi, biologi, fisika, bahasa Perancis ini kan tidak ada di mapel umum ya, tidak ada di mapel umum. Jadi nama mata pelajarannya tidak ada kalimat tingkat lanjutnya. Oke Bapak Ibu, langsung saja nanti kita akan membahas pengaturannya ya. Kita lihat di keterangan ya. Karena struktur kurikulum ini sudah saya terangkan pada tutorial berikutnya. Kita fokus di mata pelajaran pemilihan sekaligus bagaimana menyusun struktur kurikulum real pada madrasah kita. Yang pertama, pembelajaran kelas 11 tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Intrakurikuler dialokasikan 27 minggu atau 27 pekan untuk Pancasila, seni dan sejarah ya. Kemudian madrasah menyediakan minimal satu jenis seni. Untuk seni budaya itu ya, bisa seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari. Nanti peserta didik memilih salah satu ya. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran pilihan, nah ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya, aturannya di KMA 450 tahun 2024 untuk mapel pilihan. Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan, jadi secara garis besar seluruh mata pelajaran pilihan itu jumlah jamnya per tahun adalah 180 ini kalau dipekankan ya sama dengan 5 JP Bapak Ibu ya, kecuali mata pelajaran prakarya itu 72 JP per tahun atau sekitar 2 JP per pekan. Kemudian ada lagi mata pelajaran khusus, mata pelajaran khusus ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih. Itu alokasi JP-nya adalah 108 atau 3 JP per pekan. Ini nanti yang akan jadi acuan kita nanti dalam menentukan jumlah JP pada mata pelajaran pemilihan. Ini agak beda dengan regulasi yang di Permendiknasristek 12 ya. Bedanya itu karena kita ada mata pelajaran keagamaan yang namanya ilmu tafsir, ilmu hadis, dan usul fikih. Khusus ketika mapel ini adalah 108 per tahun atau 3 JP per pekan. Kemudian dapat dialokasikan 720 JP sampai dengan 720 ini sekali lagi kalau dipekankan itu sama dengan 20 JP, sedangkan 900 ini kalau dipekankan sama dengan 25 JP. Jadi dasarnya adalah dibagi jumlah pekan dalam 1 tahun. Oke, kemudian ini ada untuk madrasah khusus ya pada penguatan program yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yaitu MA Program Keagamaan, MA Akademik, MA Man Insan Cidikiyah, dan MA Plus Keagamaan. Paling sedikit 72 JP per tahun dan paling banyak 216 sebagai mata pelajaran pilihan. Nanti saya jelaskan itu ya nanti. Oke, biar tidak terlalu lama, langsung saja kita simulasikan Bapak Ibu ya. Kita berharap nanti terutama para warga kurikulum yang komnya sudah jadi ya, kurikulum operasional madrasah sudah jadi dan sudah membuat struktur kurikulum berdasarkan KMA 347 atau berdasarkan Permendiknasristek nomor 12 tahun 2024, sebaiknya yang sudah jadi itu dilakukan review kembali ya, karena sudah ada regulasi baru versi Kementerian Agama dan kita ini orang madrasah tentu harus mengikuti regulasi dari Kementerian Agama ya.
Nah, ini kita simulasikan. Jadi ini tadi jumlah-jumlah jam di sini sudah saya pindah di sini ya. Sudah saya pindah di sini semua. Kemudian ini ada apa namanya? Kelompok mata pelajaran pemilihan ya. Nah, untuk menentukan kelompok mata pelajaran pemilihan itu ada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi ya. Ketentuan pertama ya, nanti kalau pada saat proses awal ya, pada saat proses awal ini sebenarnya ada regulasi ya, bisa dibaca sendiri nanti oleh Bapak Ibu di KMA 450 ya. Tidak perlu saya baca karena nanti video ini akan lama ya, langsung saja saya jelaskan minimal 7 mapel yang disediakan. Jadi berdasarkan sumber daya yang ada pada madrasah minimal memilih 7 mapel untuk disodorkan kepada peserta didik, dan peserta didik akan memilih sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya, mungkin sesuai dengan cita-citanya, mata pelajaran apa yang cocok bagi dia ya. Kemudian tiap-tiap peserta didik itu nanti memilih 4 sampai 5 mapel ya. Jadi ada ketentuan seperti itu Bapak Ibu. 4 sampai dengan 5 mapel sebagai mata pelajaran pilihan. Kemudian durasinya nanti dalam pengaturan waktu khusus mata pelajaran pemilihan dalam 1 tahun itu ada 720 sampai 900 JP seperti yang kita sampaikan tadi, atau 20 sampai dengan 25 JP per pekan. Nah, saya ulangi lagi, untuk mapel-mapel khusus mapel keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis dan fikih per tahunnya itu 108 JP. Untuk prakarya 72 JP, dan untuk mata pelajaran selain ilmu tafsir, selain ilmu hadis, ilmu fikih dan prakarya, semuanya JP-nya adalah 180 per tahun atau 5 JP per pekan. Kita simulasikan ya, misalkan begini, ini sudah saya kasih checklist Bapak Ibu. Ini checklist jumlah JP per tahun, ini checklist jumlah JP per pekan. Misalkan Bapak Ibu ya, kita simulasikan pertama ya, kita ambil misalkan mata pelajaran ilmu tafsir ya. Ilmu tafsir ini yang berorientasi pada keagamaan. Ilmu hadis misalkan, ini simulasi yang pertama. Kemudian ilmu fikih ya. Kemudian ini sudah menyangkut keagamaan. Berapa JP-nya? Nah, ini ada rumusnya. JP-nya adalah 108, 108, 108. Nah, kita lihat di checklistnya sudah ada 324 JP. Padahal untuk patokan minimalnya sekitar 720 JP ya. Kita tambahkan lagi. Misal kita tambahkan matematika lanjutan. Berapa matematika lanjutan ini? Ada kalimat lainnya, ini adalah seluruh mata pelajaran, yaitu 180. Oke, sudah berapa ini? 504. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan ekonomi. Berapa ekonomi? Ekonomi adalah 180. Oke, sudah selesai karena nanti dibatasi 5 mapel ya. Maka di sini saya kasih 5 nomor ya. Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah jumlah keseluruhan. Ternyata Bapak Ibu ya, jumlah keseluruhan masih 684, kan tidak mencapai 720 ya, tidak mencapai 720 ya. Maka mungkin
untuk memenuhi 720 ini, jadi 684 ini kan semua JP di sini kita tambahkan. Maka bisa jadi untuk ini misalkan ya, kalau hanya untuk pemenuhan 720 kita tambahkan mapel yang bernilai 5 JP atau 180. Misalkan kita kasih materi bahasa Indonesia lanjutan. Berapa dia? 180 ya. Oke. Ini sudah memenuhi 756. 756 ini kan sudah berada pada interval 720 sampai 900 ya. Kalau dijamkan per pekan ya 21 per pekan. Oke. Itu simulasi pertama Bapak Ibu. Bisa juga seperti ini ya. Jadi ketentuannya ini pokoknya total JP-nya minimal 720 ya, maksimal 900. Per pekannya minimal 20, maksimalnya 25. Oke, kita simulasikan lagi misalkan Bapak Ibu ya. Mata pelajaran, misalkan di sini saya ambil geografi, misalkan ini berdasarkan pilihan anak-anak ya. Setelah geografi dia pilih kimia, kemudian ada biologi, jadi bisa campur-campur lintas rumpun ya, bebas ya, sesuai dengan pilihan anak berdasarkan minat, bakat dan kemampuan. Kemudian misalkan di sini ambil bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini sudah ada di mapel umum, maka dikasih kalimat tingkat lanjut ya. Oke, kemudian kita isi lagi dengan mata pelajaran apalagi ya, mata pilihannya ada di sini ya, ada di sini, nanti bisa kita ambil untuk referensi menentukan mata pelajaran pemilihan. Misalkan saya tambahi dengan bahasa Arab ya, bahasa Arab. Karena bahasa Arab sudah ada di mapel umum, tentu bahasa Arab mata pelajaran pilihan ini beda, makanya disebut dengan bahasa Arab tingkat lanjut ya. Nanti JP-nya juga beda antara bahasa Arab mapel umum dengan bahasa Arab pemilihan atau bahasa Arab tingkat lanjut. Nah, untuk geografi, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Arab itu semuanya JP-nya adalah 180 Bapak Ibu ya. Oke. Kalau kita ambil semacam ini 5 mata pelajaran, ternyata keseluruhan diambil jumlah jam maksimal yaitu 900 per tahun, 25 JP per pekan. Bagaimana kalau misalkan peserta didik hanya mengambil 4, misalkan hanya 4 seperti ini? Nah, juga tidak apa-apa ya, sudah mencapai 720, 20 JP per pekan ya. Apalagi misalkan ini simulasi yang pertama 20 ya. Kalau misalkan di sini misalnya kita tambah lagi prakarya ya. Prakarya itu JP-nya hanya ada 72 ya. Ini berarti per pekannya hanya ada 22 ya. Sedangkan untuk per tahun 792. Ini juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi yang paling penting itu nanti kita perhatikan minat, bakat dan kemampuan peserta didik dalam memilih mata pelajaran pilihan ini. Ya tentu saja madrasah itu juga punya kepentingan ya, termasuk untuk pemenuhan jam guru-guru sertifikasi. Nah, ini kedua kepentingan ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga bisa terpenuhi keduanya, kepentingan keduanya itu bisa terpenuhi ya. Ini kepala madrasah yang nanti akan memutuskan mana saja mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran pilihan. Tentu bermusyawarah dengan semua warga atau pendidik ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya.
Setelah kita menentukan semacam ini dan sudah sesuai dengan aturan-aturan mapel pemilihan, nanti kita sarankan ini dikopi ya, dikopi, kemudian dimasukkan ke struktur kurikulum kita yang sudah jadi itu, jadi dilakukan perubahan atau review ulang ya. Oke, kita masuk ke muatan lokal Bapak Ibu ya. Pemilihan saya kira mudah-mudahan bisa bisa dipahami ya. Kemudian untuk muatan lokal disediakan 2 sampai 6 jam per pekan. Kalau kita bagi, misalkan kalau kita ambil 3 ya, kalau kita ambil 3 ini kan nilainya berarti 2 jam, 72, 2 jam, 2 jam ya. 72 kalau dibagi 36 kan 2 jam. Oke. Kalau kita ambil 2 juga boleh, kita ambil 1 juga boleh, kita ambil 3 juga boleh. Yang perlu diperhatikan ya secara regulasi itu adalah 2 sampai 6 jam per pekan atau 72 sampai 216 per tahun Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini sudah selesai Bapak Ibu. Untuk yang penguatan program ini untuk MA khusus yang sudah ditentukan oleh Dirjen ya, termasuk Mancendikia, MA keagamaan, MA program kejuruan dan lain sebagainya. Jadi untuk MA umum ini tidak perlu. Ini tidak perlu ya. Kalau tidak perlu bisa kita del atau bisa kita hide ya. Cara menyembunyikan ini kita blok Bapak Ibu ya, kita blok. Kemudian kita masuk ke home, masuk ke format, masuk ke hide, pilih hide row ya, karena ini tidak kita butuhkan untuk MA umum ya. Nah ini sudah bisa kita copy untuk kita masukkan ke kom kita. Kolom-kolom yang tidak dibutuhkan saya sarankan untuk di hide ya. Home, kemudian format, hide and unhide, hide row, semacam ini ya. Termasuk yang ini cek jumlah tadi kan tidak kita butuhkan nanti. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sudah bisa kita copy, kemudian kita pindahkan. Nanti proses memindahnya akan saya simulasikan. Masuk ke kelas 12. Nah Bapak Ibu, kelas 12 itu pada prinsipnya sama dengan kelas 11, cuman yang membedakan adalah ini Bapak Ibu ya, asumsi 1 tahun. Kalau kelas 11 tadi asumsi 1 tahunnya itu adalah 36, sedangkan kelas 12 karena kelas 12 itu biasanya proses ujian dan lain sebagainya, sehingga dia tidak sampai berproses 36 minggu atau pekan. Dia berproses dalam proses pembelajaran itu biasanya 32 minggu. Asumsinya begitu ya. Sehingga ini kan ada 64. Tadi di kelas 11 tadi kan 72. Sedangkan yang Al-Qur'an hadis itu di kelas 12 64. Sebenarnya sama saja karena 64 ini kalau dibagi 32 hasilnya juga 2 JP per pekan ya. Jadi jangan bingung dengan istilah ini, kok beda ya antara jamnya kelas 11 ini kelas 11 72 dengan kelas 12. Kelas 12 kan hanya 64. Itu sebenarnya secara proporsi jam per pekan sama saja, yakni 2 jam. Karena untuk yang kelas 12 sekali lagi untuk 64 ini dibagi 32. Oke. Bapak Ibu sama saja Bapak Ibu untuk kelas 11 dan 12. Jadi sekali lagi bedanya itu hanya pada asumsi 1 tahun yaitu 32 minggu ya. Nah, ini juga kita sudah simulasikan di sini. Kita sudah simulasikan di sini. Untuk mata pelajaran ini sebenarnya ketika anak itu sudah naik ke kelas 12 Bapak Ibu ya,
mata pelajaran pemilihannya itu sudah tidak bisa berubah ya. Kecuali kalau dia saat kelas 11 batas akhir minta perubahan mata pelajaran pemilihan itu pada kelas 11 semester genap ya. Itu misalkan kalau ada peserta didik yang istilahnya meminta untuk pergantian mapel pilihan yang 7 tadi itu yang dipilih, misalkan ini geografi, terus dia berubah pikiran, dia ingin materi yang lain, pelajaran yang lain ya, misalkan dia pengen milih informatika ya nggak apa-apa, tapi perubahan itu terjadi paling akhir itu adalah kelas 11 pada semester genap ya. Kalau sudah naik berarti sudah tidak bisa diubah mapel pilihannya itu. Oke, ini kalau tadi pada kelas 11 geografi itu kan 180 JP ya. Tentu saja kalau kelas 12 Bapak Ibu ya tidak 180 berapa, tapi 160 ya. Kenapa 160? Karena 160 itu kalau dibagi 32 nilainya adalah 5 JP per pekan ya. Karena pembagiannya berkurang, yang mula-mula 180 kelas 11 untuk yang kelas 12 menjadi 160. Tapi pembaginya lebih kecil sehingga nilainya tetap yaitu 5 JP. Ini kan 5 JP ya. Oke. Kita simulasikan di di kolom ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak dibagi 36 keliru, tapi dibagi 32 ya. Kemudian ini juga zoomnya kita masukkan juga, ini juga 160 ya. Saya buat catatan di sini ya. Untuk ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih 96, prakarya 64, lainnya adalah 60. Maksudnya pelajaran selain yang ini Bapak Ibu ya. Kita tuliskan ini tadi berapa? 160 ya. Ini juga 160. Prakarya adalah 64. Oke, jadi keseluruhan 704. Kriteria untuk kelas 12 itu adalah 640 sampai 800 JP per tahun atau 20 sampai 25 JP per pekan ya. Oke, ini sudah selesai Ibu, sudah selesai ya. Sudah selesai semacam ini. Jadi pembahasan kita fokus di sini ya, difokus di sini ya. Saya simpulkan, ikuti aturan-aturan yang ada di regulasi 450 KM 450 tahun 2024 sebagaimana yang saya utarakan tadi. Oke. Kemudian ini yang mau kita pindah ke kom kita, yang gak penting-penting itu bisa di hide ya, seperti ini, disembunyikan ya. Ini juga ya, ini untuk MA khusus yang di SK kan Dirjen, rata-rata kita kan madrasah aliyah umum ya, kita hide saja seperti ini baru selesai. Nah ini adalah struktur kurikulum yang nanti kita pindahkan ke kom kita ya. Misalkan kita mulai dari kelas 10 yang sudah kita garap ya. Caranya bagaimana? Kita buka kom kita. Kita buka kom kita ya. Nah, ini contoh kom yang sudah selesai. Cuman waktu membuatnya regulasi KMA 450 belum keluar ya. Sehingga kita masih memakai regulasi lama ya. Kita langsung menuju ke struktur kurikulumnya Bapak Ibu. Kita langsung menuju ke struktur kurikulumnya seperti ini. Ini untuk kelas 10. Ini kita del saja ya, karena mau kita ganti ya. Kita del tabel. Ini juga kita del. Ini juga kita del ya. Kebetulan ini untuk madrasah ini paralelnya itu untuk kelas 10 dan 11 12 itu lebih dari satu kelas ya. Lalu untuk mata pelajaran pemilihan untuk misalkan bagi madrasah yang kelas
11-nya itu misalkan ada 3 kelas ya, 11A, 11B, 11C. Itu tiap kelas itu mapel pemilihannya bisa berbeda-beda, tidak harus sama begitu ya. Nah, kemudian ini kita copy Bapak Ibu ya, kelas 10 dulu kita copy begini. Ya, oh ya, ini yang tidak perlu ini kita hide saja ya. Kita hide home, format, hide unhide, hide row. Oke. Dan ini yang catatan-catatan ini kita hapus ya, yang tidak diperlukan ya. Nanti file ini akan saya sertakan di link deskripsi ya, Bapak Ibu bisa download. Oke, kita blok, kemudian kita copy, kita masuk ke com ya, ke com kita pada file Excel ini, file Word ya. Tinggal kita paste di sini Bapak Ibu ya. Nah, semacam ini untuk kelas 10. Nanti kelas 11 juga begitu. Kelas 11 lihat di sini. Kemudian kita blok. Oke, kemudian kita copy, klik kanan copy, masuk ke Word com kita, kemudian kita paste semacam ini. Begitu juga nanti kelas 12 dan sebagainya ya. Keterangan-keterangan nanti menyesuaikan, lihat regulasi di KMA 450 tahun 2024 Bapak Ibu ya. Ini seperti ini nanti revisi komnya, diganti struktur kurikulumnya mengikuti regulasi terbaru. Oke. Selanjutnya perlu kita sampaikan beberapa hal tambahan ya. Kita lihat aturan-aturan di KMA 450 ini tahun 2024. Hal yang menurut saya perlu kita perhatikan ya, kalau ini sudah kita ulas tadi ya. Ada hal yang menjadi mungkin alternatif kita dalam membuat kebijakan. Misalkan Bapak Ibu ya, maksud saya untuk mapel-mapel yang 54 ini artinya hanya habis pada 27 pekan, padahal pekan kita dalam 1 tahun itu kan kalau untuk kelas 11 itu kan 36 ya. Sebagaimana simulasi saya ini, kita masuk simulasi kita ini ya. Kalau kita simulasikan seperti ini Bapak Ibu ya, untuk Pancasila, karena tidak mungkin pembelajaran 1,5, maka tentu dibelajarkan 2 jam, 2 jam, 2 jam. Akibatnya pada pekan ke-27 ya, JP-nya pendidikan Pancasila itu sudah habis. Untuk 12 pekan ini kosong ya. Ya, kosongnya itu kan bisa kita atur ya, misalkan kosongnya di sini 4 boleh, di sini 5 boleh, atau kosongnya di sini juga boleh. Intinya dia hanya berakhir pada 27 pekan. Nah, ini biasanya loh ya, biasanya tidak disukai oleh wakil kurikulum ya. Terus pertanyaannya, guru PKN setelah itu ngapain ya? Terus bagaimana hubungannya dengan SIM? Banyaklah pertanyaan-pernyataan semacam itu ya. Kalau misalkan ya, ini hanya sekedar wacana, bukan saran dari saya. Kalau misalkan dalam aplikasinya ya, kalau secara konsep biarkan seperti ini ya. Dalam aplikasinya ada kesulitan menerapkan 54 ini, ya tidak ada masalah kalau ini kita tambahkan 72. Ini kita tambahkan 72 sehingga untuk sejarah, PKN, seni itu berakhirnya sama dengan mata pelajaran yang lain, yaitu 36 pekan dalam 1 tahun ya. Dasarnya apa? Dasarnya semacam ini Bapak Ibu. Saya bacakan regulasi ini ya. Saya bacakan regulasi di KMA 450 ini ya. Regulasinya itu adalah sebenarnya untuk satuan pendidikan diberikan keleluasaan di dalam menambahkan JP. Ini Bapak Ibu pada poin yang ke-11 ya.
madrasah dapat melakukan penambahan dan atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di madrasah maksimal 6 JP. Jadi untuk misalkan kalau dari struktur kurikulum ini berdasarkan analisis JP loh ya, ini alasannya ada waktu yang disediakan misalkan untuk mata pelajaran PKN kan disediakan 54 untuk memenuhi waktu pembelajaran proyek ya. Tapi kalau kita merasa 54 itu dari analisis JP kok butuh waktu tambahan, maka ini bisa dilakukan penambahan ya, penambahan menjadi 2 JP per pekan untuk intrakurikulernya ya, supaya tidak repot dalam pengaturan jadwalnya nanti ya. Ini sekedar wacana ya, bukan saran dari saya. Realnya ya tetap saja semacam ini, nanti pelaksanaannya saja yang kita sesuaikan ya, kita lakukan sesuai dengan aturan ini. Boleh melakukan penambahan bahkan relokasi jam pelajaran ya. Jam-jam pelajaran yang dinilai jamnya terlalu besar berdasarkan analis JP juga ada mata pelajaran yang jumlah JP-nya itu kurang, bisa kita relokasikan ya. Jadi sangat saya kira sangat fleksibel ya tentang struktur kurikulum merdeka yang kita buat untuk madrasah kita ini ya, termasuk juga kelas 12 ya. Ini kita kembali ke simulasi lagi ya untuk kelas 11 fase F ya. Kalau kita simulasikan kan semacam ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan pengaturan P5 ya? P5 ini kan 2-3 tema atau untuk kelas 11 ya. Bisa kita ambil 3, bisa kita ambil 2 ya. Kita juga bisa merencanakan waktunya P5 ini, misalkan pada pekan keberapa ini, pada pekan ke 1, 2, 3, 4 sampai pekan yang ke-12 ini ya, kita alokasikan untuk kehidupan berkelanjutan tema 1. Kemudian pada pekan selanjutnya kita sudah memperkirakan, mengalokasikan untuk tema yang kedua, kehidupan berkelanjutan. Untuk tema yang ketiga bisa kita sesuaikan dengan waktu. Misalkan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tetap menerapkan sistem pada pembelajaran Pancasila hanya habis 27 pekan ini, misalkan tetap seperti ini nggak apa-apa. Saran saya alokasi P5-nya bisa terdistribusi tidak merata semacam ini. Ini kan kita buat 4 pada semester ganjil. Nanti pada saat pembelajaran PKN, kemudian pembelajaran seni itu sudah selesai, termasuk pembelajaran sejarah, kita bisa memasukkan proporsi waktu P5 lebih besar di sini. Yang mula-mula 4 jadi 6 semacam ini ya. Sehingga nanti proporsi jam dalam satu pekan antara semester ganjil dan semester genap misalkan itu bisa agak lebih seimbang ya. Tentu saja pengaturan ini kita serahkan sepenuhnya kepada pihak madrasah, enaknya gimana kita sesuaikan ya, sesuai dengan kondisi madrasahnya masing-masing ya. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan kita tentang penyusunan kurikulum kelas 11 dan 12. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.